Bursa Efek Indonesia akan segera meluncurkan waran terstruktur. Investor bisa menentukan penjualan atau pembelian dengan tanggal dan harga yang sudah ditetapkan. Kita akan gali lebih dalam soal ini bersama dengan Kepala Unit Manajemen Proyek 2 Divisi Inkubasi Bisnis BEI, Firza Rizky Putra. Selamat pagi Pak Firza. Selamat pagi Bu Glenis, apa Sehat kabar ya Bu? Pak hari ini? Sehat, Alhamdulillah. Sehat ya Bu? Iya, saya juga sehat. Terima kasih Pak. Ini BEI ini akan mengeluarkan waran terstruktur. Sebenarnya boleh dijelaskan sedikit Pak, apa sih definisi atau pengertian dari waran terstruktur ini? Ya, terima kasih. Jadi waran terstruktur merupakan financial instrument yang memberikan hak kepada investor untuk membeli dan juga menjual suatu underlying securities pada harga dan pada waktu yang tertentu. Nah, di sini yang menarik bahwa waran terstruktur nantinya bisa memberikan exposure pergerakan harga kepada investor baik market sedang bullish ya pada saat kali ini dan juga ketika market sedang bearish. Jadi nanti investor pastinya bisa selalu memanfaatkan kondisi market dan selalu bisa mendapatkan potensi keuntungan dari posisi market yang sedang bullish maupun bearish dengan waran terstruktur. Mhm. Kenapa nih Pak baru diluncurkan sekarang? Apa bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya? Ya, betul, mungkin setidaknya ada 3 latar belakang dari Bursa Efek Indonesia kenapa mengeluarkan produk waran terstruktur. Kami melihat memang produk waran terstruktur sudah sangat aktif sekali diperdagangkan di bursa regional seperti di Hong Kong Exchanges, Thailand Stock Exchanges, dan juga bursa Malaysia di mana perdagangan dari waran terstruktur bisa mencapai dari 12% dari perdagangan sahamnya. Sehingga kami melihat dengan karakteristik produk dan karakteristik ekosistem capital market yang sama, perdagangan waran terstruktur nantinya di Bursa Efek Indonesia bisa mempunyai prospek yang sama. Yang kedua juga Bursa Efek Indonesia mengharapkan dengan adanya perdagangan waran terstruktur ini nanti bisa meningkatkan aktivitas perdagangan yang ada di pasar modal Indonesia karena semakin banyak produk yang dapat diperdagangkan oleh investor dan juga nanti akan ada aktivitas hedging yang dilakukan oleh penerbit waran terstruktur yang dapat meningkatkan aktivitas transaksi saham underlying dari waran terstruktur. Dan yang terakhir pastinya karena produk waran terstruktur ini merupakan produk yang sangat menarik sekali ya bagi investor. Produknya relatif lebih murah dan bisa dimanfaatkan dari setiap kondisi market sehingga nanti pastinya produk waran terstruktur merupakan salah satu alternatif investasi favorit buat investor di pasar modal Indonesia. Oke, cukup menarik untuk para calon investor begitu. Tapi kan tidak semua nih anggota bursa bisa menjadi penerbit waran terstruktur. Apa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa jadi penerbit? Ya, betul sekali. Memang nanti produk waran terstruktur dapat diperdagangkan oleh seluruh investor melalui seluruh anggota bursa efek di pasar modal Indonesia. Tetapi memang betul Bu Glanis, tidak semua anggota bursa dapat bertindak sebagai penerbit dari waran terstruktur. Untuk menciptakan market governance, market integrity yang baik, dan juga meningkatkan investor protection, Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bursa Efek Indonesia menetapkan beberapa kriteria untuk anggota bursa yang berminat menjadi penerbit waran terstruktur. Adapun kriterianya hanya 5 dan harapannya sangat simpel sekali untuk dipenuhi oleh anggota bursa kita, yaitu yang pertama memiliki minimal capital dan diukur dengan MKBD minimal 250 miliar. Yang kedua tidak mencatatkan ekuitas negatif dalam 1 tahun terakhir. Yang ketiga bertindak sebagai liquidity provider dari seri waran terstruktur yang diterbitkan di pasar sekunder. Yang keempat tidak dalam keadaan suspensi dan yang terakhir yang paling terpenting adalah mendapatkan persetujuan dan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan. Oh, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menerbitkan waran terstruktur ini. Itu dari sisi anggota di bursa begitu ya. Lantas apa saja fitur yang bisa menguntungkan dan juga tentu yang dimanfaatkan para investor dari waran terstruktur ini, Pak? Ya, setidaknya ada 6 value added yang bisa ditawarkan oleh produk waran terstruktur. Yang pertama, produk waran terstruktur yang ada di Bursa Efek Indonesia nantinya dikeluarkan atas saham underlying indeks IDX 30. Sebagaimana kita sudah ketahui bahwa saham konstituen indeks IDX 30 merupakan saham-saham yang mempunyai fundamental yang baik dan juga likuiditas yang cukup baik. Nantinya investor bisa memanfaatkan waran terstruktur atas saham-saham tersebut. Yang kedua, waran terstruktur menawarkan imbal hasil yang menarik karena modal yang diberikan yang diperlukan oleh investor relatif lebih kecil dengan potensi keuntungan yang relatif lebih besar jika dibandingkan dengan investasi pada saham underlyingnya. Tetapi memang perlu diketahui investor juga seiring dengan return yang lebih besar, maka resiko juga relatif lebih besar juga.
Yang ketiga, waran terstruktur merupakan suatu pilihan investasi yang sangat murah jika dibandingkan berinvestasi pada saham underlying-nya. Investor nanti bisa membeli saham waran terstruktur dari saham underlying dengan modal yang jauh lebih murah ya, mungkin bisa 5 kali ataupun 10 kali lebih murah dibandingkan berinvestasi langsung pada saham underlying. Dan yang keempat adalah waran terstruktur guna menjaga likuiditas perdagangan waran terstruktur. Bursa Efek Indonesia akan menerapkan mekanisme liquidity provider di mana nanti anggota bursa akan bertindak sebagai market maker dan menyediakan kuotasi beli dan jual dari produk waran terstruktur sehingga tercipta likuiditas dan selalu ada kuotasi beli dan jual bagi investor yang ingin bertransaksi di waran terstruktur. Pelaksanaan waran terstruktur ketika jatuh tempo dilakukan secara terotomasi juga, sehingga nanti investor tidak harus repot dan akan sangat efisien dan efektif sekali apabila ingin mendapatkan keuntungan dari waran terstruktur ketika jatuh tempo. Dan yang terakhir, produk waran terstruktur memiliki potensi keuntungan yang relatif lebih besar apabila dari harga sahamnya melebihi dari harga underlying-nya, harga exercise dari waran terstruktur tersebut, dan juga memiliki potensi kerugian yang relatif lebih terbatas, yaitu terbatas pada harga yang sangat kecil tadi yang kita katakan sebagai premium ya untuk memperoleh waran terstruktur. Demikian Bu Gladys. Oh, ini benefitnya cukup banyak ya untuk para calon investor yang ingin menggunakan waran terstruktur lebih murah, lebih memudahkan lah seperti itu kira-kira. Dan Pak, kapan nih waran terstruktur pertama akan tercatat di bursa? Ya, Bu Gani, saat ini Bursa Efek Indonesia sudah menerbitkan peraturan terkait waran terstruktur dan juga Otoritas Jasa Keuangan, KP dan KC juga sudah siap dalam sisi regulasi. Dari sisi sistem juga kami sudah menyiapkan segala sesuatu untuk anggota bursa dapat memfasilitasi perdagangan waran terstruktur. Saat ini sudah ada 2 calon penerbit untuk perdagangan waran terstruktur dan anggota bursa tersebut sedang mempersiapkan proses administrasi dan registrasi kepada Bursa Efek Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Harapan kami di semester 2 ini kami bisa meluncurkan produk pertama untuk waran terstruktur dan mudah-mudahan nanti investor bisa langsung memperdagangkan produk waran terstruktur. Oleh karena itu kami juga akan selalu giat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh anggota bursa dan juga seluruh investor agar nanti ketika produknya sudah launching, maka investor sudah langsung dapat bertransaksi dan berinvestasi di produk waran terstruktur. Oh, di semester kedua kira-kira bulan Juni, Juli begitu Pak? Ya, mungkin sekitar Juli atau Agustus ya. Oke, baik. Tentu ini sangat dinantikan ya bagaimana kemudahan dan juga keuntungan yang bisa diterima oleh para investor dan juga para anggota bursa untuk terkait dengan waran terstruktur ini. Terima kasih Pak Firza telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak. Sehat selalu, terima kasih Bu Gladys.